Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami masih bisa menghirup udara segar, bahwa kami masih Kau beri kesempatan untuk mengisi hari-hari kami dengan penuh kebaikan, penuh cinta kasih, dan penuh syukur dan terima kasih. Ajarilah kami Tuhan untuk percaya penuh dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah segala problem, masalah, salib, di tengah segala COVID yang menghantui banyak orang di seluruh dunia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini kita memperingati Hari Raya Santo Thomas Rasul. Sekali lagi kita bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur bahwa ada Thomas. Karena Thomas inilah yang mewakili seluruh perasaan kemanusiaan kita. Thomas sebagai rasul, dia melihat, mengalami, mendengarkan dengan mata kepala sendiri, dengan indera-inderanya sendiri. Yesus yang mengajar, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang melakukan segala sesuatu. Dan semua rasul-rasul demikian mengalami itu. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata pengalaman indrawi, melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, dan taste, mencecap, tidaklah otomatis, tidaklah dengan sendirinya orang percaya. Dan itulah pengalaman kemanusiaan kita, meskipun kita melihat dengan mata kepala sendiri, tidak otomatis kita percaya dan yakin. Jadi panca indera kita itu bukanlah jaminan bagi kita untuk untuk percaya, untuk mengimani. Karena ini ada level yang berbeda. Nah, mungkin pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa seringkali kita ragu, mengapa seringkali kita takut, mengapa seringkali kita cemas, mengapa seringkali kita mendua. Ya, Thomas yang nama lain adalah Didimus. Didimus itu berarti yang kembar. Ya, disitulah kita melihat antara iman Thomas yang percaya, tapi juga antara keraguan. Dan ini bagi kita di zaman ini merupakan zaman yang dimana kita sendiri mengalami itu. Ya. Di zaman serba materialistis, segala sesuatu diukur oleh benda, oleh material, positivisme, segala sesuatu dengan hal yang positif yang kelihatan, ya. Dan hedonisme, ya. Kesenangan, kenikmatan indrawi, ya, panca indera kita ini yang kita lihat, yang kita dengarkan itu dipenuhi. Jadi apa yang dialami Thomas itu tercermin dalam situasi yang sekarang ini. Kalau orang tidak melihat, tidak percaya. Kalau tidak ada bukti, tidak percaya. Nah, sebetulnya ini bukanlah yang jelek, ya. Bukanlah yang jelek bahwa kita mengharapkan mungkin dalam kehidupan kita merasakan, mengalami Yesus yang hadir, Yesus yang hidup, Yesus yang mengubah hidup kita. Pasti sangat penting, dan itu diharapkan juga seperti Thomas dan juga mungkin para rasul yang lain tanpa mereka katakan. Jadi bisa saja bahwa para rasul yang lain mengharapkan yang sama, tetapi tidak diungkapkan. Hanya Thomas yang berani mengungkapkan pengalaman batinnya itu. Nah, itu sebabnya karena apa? Sekali lagi sebabnya karena, menurut saya sebabnya karena pengalaman-pengalaman masa lalunya. Ya, pengalaman keterlukaannya, pengalaman luka batinnya, pengalaman kelemahan, keberdosaan, kerapuan dia, kerapuan kita juga. Nah, disitulah lalu kita berfokus kepada kelemahan kita. Itu masalahnya. Bahwa kita punya kelemahan, bahwa kita punya keberdosaan. Siapa yang tidak seperti itu? Semua akan mengalami. Para rasul juga mengalami. Maka Yesus sangat mengerti para rasul, gitu loh. Ya, kita lihat dalam diri Thomas, kita lihat dalam diri Petrus, kita lihat dalam semua rasul. Jadi yang dialami rasul-rasul yang nampak dalam Injil itu
tidak berarti yang lain tidak. Mereka juga mengalami yang serupa, hanya diungkapkan oleh teman-teman mereka. Jadi apa yang dialami itu keraguan, ketakutan, sama seperti yang rasul-rasul lain alami. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan ini secara manusiawi kita mengalami itu. Nah itu sebabnya apa? Karena tadi saya bilang ada kelemahan, ada kerapuan, ada keberdosaan, ada trauma, ada luka batin, sehingga kita berpegang, terikat kepada kelemahan itu. Ya. Mungkin bisakah? Iyakah? Kok begitukah? Kok saya? Jadi fokusnya itu kepada diri sendiri gitu, kepada kerapuan keberdosaan itu, gitu loh. Nah, inilah panca indera kita. Jadi maka kita berpegang kepada panca indera kita, apa yang kita lihat. Nah, itulah yang menyebabkan keraguan, itulah yang menyebabkan ketakutan, itu yang menyebabkan ketidakpastian, kecemasan. Nah, sebetulnya ini bukan tidak jelek, dialami oleh semua orang, tetapi kita harus masuk ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Maka di sini disebut ya, malam gelap dalam bidang indrawi, dalam bidang panca indera, ya. Kelima indera kita itu tidak mampu menangkap Allah yang adalah roh, gitu loh. Allah yang adalah roh murni, maka keselamatan itu terjadi karena Allah yang roh murni itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka Yesus ini adalah jembatan kita untuk mengatasi ketubuhan kita, keragaan kita dengan yang ilahi. Dia adalah manusiawi tapi juga yang ilahi, yang roh, gitu loh. Dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dan Yesuslah yang dapat menjembatani, menjadi jembatan antara dunia kita dengan dunia Allah. Disitulah peranan Kristus dalam hidup kita. Maka kita bersyukur sebagai orang Katolik. Keselamatan hanya mungkin di dalam Yesus. Itulah kalau kita perhatikan. Maka untuk masuk ke yang ilahi itu, ke yang rohani itu kita lewat Yesus. Yesus yang memberikan kepada kita Roh Kudus, gitu loh. Menambahkan kepada kita roh dalam diri kita, ditambahkan, dikuatkan supaya kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi untuk itu maka yang badani, yang ragawi itu digelapkan, nggak mampu gitu loh, ketidakberdayaan, supaya kita naik ke atas. Maka ketika kita nanti mengalami kesulitan berdoa, kemalasan, keengganan, ketidakmampuan mengerti, memahami, itu adalah tanda yang bagus supaya kita melangkah ke atas. Ya, ini yang disebut dark night senses, ya, malam gelap dalam bidang panca indera, ya, supaya kita tahu bahwa itu tidak dapat memuaskan seluruh diri kita, maka kita naik ke atas. Nah, untuk naik ke atas itu Yesus memberikan terang yang begitu kuat sehingga menggelapkan indera-indera fisik kita supaya kita bisa naik ke atas. Nah, untuk naik ke atas kita masuk dalam dunia roh, maka apa yang harus kita lakukan? Maka saya anjurkan kepada Anda untuk mendaraskan datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus supaya kita diangkat ke tingkat yang lebih tinggi gitu loh. Roh Kudus, ya. Nah, dalam roh supaya kita naik ke atas gitu dalam dunia roh, sehingga nanti relasi kita dengan Allah adalah relasi yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh dengan roh ini. Ya, nangkap gitu ya. Nanti di dalam dunia rohani spiritual itu juga akan mengalami malam gelap yang disebut dark night spiritual, ya. Dark night rohani, ya. Nanti sampai kita kalau sudah sampai ke sana maka kita gelap juga. Lalu itu lebih tinggi lagi kepada iman gitu loh. Jadi dengan kata lain, apakah kita sekarang tidak punya iman? Punya iman, tetap kita punya iman. Iman kita masih lemah, masih kurang, diteguhkan, diangkat ke atas, diperdalam lagi ke atas. Ya. Lalu nanti dari sudut roh juga demikian. Kita tetap punya iman, tapi iman yang dimurnikan, dibersihkan. Semakin lama semakin dimurnikan dari segala pengaruh ragawi, indera kita di sini dalam pengaruh spiritual, segala sesuatu yang tidak nampak itu yang mempengaruhi kita, cara pikir kita, cara pandang kita, sikap kita. Lalu yang ke atas lagi yang ada hanyalah iman, semakin tinggi, maka hanya iman full, ya, totus tuus. Maka kalau dikatakan akhirnya Thomas mengalami ketika Yesus mengatakan tampil kepada Thomas,
Lalu Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti ya Tuhanku, Tuhan dan Allahku. Jadi fokusnya kepada Allah gitu loh. Bukan lagi kepadaku, kepada indraku, kepada indera batiniaku, tapi juga hanya kepada Allah. Ya, nah itulah saudaraku tahap proses-proses hidup kita dalam hidup rohani. Jadi ketika nanti kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami dosa, ketika kita mengalami kekurangan, jangan takut. Itu adalah proses di mana Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa indera kita, senses kita itu tidak mampu. Lalu juga yang spiritual pun juga tidak mampu sampai kita kepada yang ilahi, hanya iman. Maka Paulus mengatakan begitu dahsyatnya orang yang percaya dan beriman pada Yesus. Nah, sampai ke sana. Maka Yesus mengatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung itu ke sana. Ya itulah, jadi untuk tingkatan ke sana. Nah, kita ini karena dosa kita, karena kelemahan kita, karena luka batin kita, kita menjadi takut, menjadi ragu. Maka kita diajak mohon rahmat supaya kita naik ke atas. Nanti dalam dunia spiritual pun naik lagi ke atas sampai ke dunia roh, ya, dunia Allah, dunia Roh Kudus. Lalu kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka saudaraku terkasih, saya mengharapkan dan kita semua berharap yang penting di sana adalah ketaatan, yang penting di sana adalah kesetiaan. Yaitu kesetiaan kepada Tuhan, menjalankan apa yang tidak kita mengerti ini dengan sungguh-sungguh, dengan terus terang, dengan tekun, ya, self determination, ya, dengan ketekunan, dan juga dengan apa? Dengan extra patient and gentle, sabar yang tinggi dan lembut terhadap diri sendiri. Ketika kita bersalah, ketika kita kurang, tidak apa-apa, terus jalan terus. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan untuk membersihkan, menyucikan iman kita. Itu seperti kata Petrus adalah emas itu karatnya dibuang satu persatu. Karatnya karat indrawi, tapi juga karat yang nanti secara psikis, ya, dalam tahap sensis spiritual, rohani, ya, dari sensis yang batinia, ya, yang ragawi dan yang rohani, sampai kemudian kepada yang iman. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga Anda memahami apa yang saya katakan, tetapi kita belajar dari Thomas. Kita bersyukur sungguh-sungguh pada Thomas. Karena Yesus mengatakan, dengan melihat, karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini tingkatan Roh Kudus, tingkatan iman, ya, seperti itu. Dan untuk sampai ke sana orang membutuhkan proses yang jatuh bangun. Maka jangan takut, ya. Kalau kita berdosa, kita bersalah, itu adalah cara Tuhan memurnikan hidup kita. Semoga semangat Thomas, roh Thomas menguatkan kita untuk terus berjalan lebih dalam, lebih jauh dengan mendengarkan suara Roh Kudus untuk kita tetap tidak mudah jatuh di dalam keputusasaan. Tuhan memberkati Anda, terutama di zaman corona ini. Anda dijauhkan dari segala macam virus apapun. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.